warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan pertolongannya, kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan yang telah dikirim. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila orang hendak berpuasa Ramadan namun dia memiliki tanggungan qadha puasa Ramadan tahun sebelumnya, apakah wajib menentukan niat ada ataupun tidak? Jawabannya, ketika pada tahun kemarin kita mempunyai hutang berpuasa Ramadan dan belum sempat diqadha, lalu masuk bulan Ramadan berikutnya, maka ketika niat harus menentukan tahunnya dengan mengucapkan lafadz hadhihi sanati ataupun dengan mengucapkan adaan, menentukan bahwa puasa tersebut adalah puasa ada bukan puasa qadha, karena kita masih mempunyai hutang puasa yang belum sempat diqadhai. Adapun tata cara niatnya sebagai berikut ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, harus menambahkan lafaz hadhihi sanati ataupun menambahkan lafaz adaan hadhihi sanati, adaan lillahi ta'ala, seperti itu. Alasannya karena untuk membedakan antara puasa Ramadan qadha dengan puasa Ramadan yang ada. Referensinya berada dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Wa ba'asal adra'iyu annahu aw kana alaihi mislul adai ka qadha'i Ramadanin qablahu lazimahu ta'arrudu lil adai aw ta'yinus sanati. Ketika kita mempunyai hutang puasa Ramadan pada tahun sebelumnya dan belum diqadha, maka dalam niat harus menentukan lafadz hadhihi sanati ataupun mengucapkan lafadz adaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, batalkah puasa seseorang yang telinganya kemasukan air saat mandi untuk membersihkan diri atau agar terasa segar? Mandi yang dilakukan itu bukan mandi sunnah ataupun bukan mandi wajib, tapi semata-mata untuk menyegarkan badan ataupun untuk membersihkan diri. Maka ketika seperti itu hukumnya adalah membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan dengan keterangan yang berada dalam kitab I'anatut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustafadu min hadhil qaidati salasatu aqsamin. Al-awalu yuftiru mutlaqan balighun amla wa hadza fi ma idza sabaqal ma'u ila jawfihi bi ghairi matlubin kal inhimasi fil ma'i li karahatihi lis-shaim wa ka husni taballudin aw tanazufin. Ketika saat berpuasa kita menyelam di dalam air, padahal itu bukan bertujuan untuk mandi sunnah ataupun mandi wajib, ataupun semisal mandi untuk menyegarkan diri atau membersihkan badan, kemudian air masuk ke dalam anggota tubuh, baik masuk melalui mulut, tidak sengaja airnya tertelan, atau melalui hidung atau melalui kuping, maka hukum puasanya dihukumi batal. Selanjutnya akan membahas tentang perspektif
masyarakat umum yang sebenarnya masih perlu untuk kita luruskan bersama. Banyak dari kalangan masyarakat yang menganggap bahwasanya memakai obat tetes mata itu hukumnya membatalkan puasa. Kesalahannya, banyak sekali orang yang sakit mata dan ia tidak berani memakai obat tetes mata karena dapat membatalkan puasa. Itulah pendapat dari kalangan masyarakat. Namun padahal menggunakan tetes mata tidak dapat membatalkan puasa. Hukum yang benar menggunakan obat mata pada saat puasa hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Meskipun rasa tetes mata itu ditemukan di tenggorokan. Alasannya kenapa? Karena mata tidak termasuk jauh lubang tubuh dan tidak ada manfas. Manfas adalah lubang yang terus sampai ke tenggorokan, yang terus sampai ke perut. Itu namanya manfas. Referensi berdasarkan keterangan dalam kitab Al-Majmu' syarah kitab Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu yajuzu lis-shaimi al-iktihalu bi jami'il iktihali wa la yuftiru bi zalika sawa'un wujida ta'muhu fi haqihi amla li annal aina laysat bi jawfin wa la manfa'ata minha ilal haqi. Qala ashabuna wala yukrahu al-iktihalu indana. Keterangannya, orang yang berpuasa diperbolehkan memakai celak mata dengan berbagai macam celak. Sedang bercelakan tidaklah membatalkan puasa, baik rasa celak itu ditemukan di tenggorokan, ini tekannya, baik rasa celak itu ditemukan di tenggorokan ataupun tidak, itu tetap diperbolehkan. Karena mata tidak termasuk jauh dan tidak ada manfaz lubang menerus ke tenggorokan. Ashabuna, ulama Syafi'iyah berpendapat menurut kami memakai celak itu hukumnya tidak dimakruhkan. Kemudian anggapan berikutnya adalah anggapan yang menyatakan bahwa obat suntik itu dapat membatalkan puasa. Sama dengan tetes mata adalah suntik. Banyak orang yang menyangka bahwa suntik akan membatalkan puasa sebab dianggap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Padahal hukum yang benar itu tidak demikian. Lalu bagaimanakah hukum yang benar? Hukum yang benar, obat suntik yang ditusukkan pada anggota tubuhnya seseorang yang melakukan puasa itu tidak dapat membatalkan puasa. Alasannya karena daging yang disuntik tidak termasuk anggota jauh, anggota yang menurut sampai ke perut. Referensinya berada dalam kitab Majmu' syarah Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law wasalat dawa'u ila dakhili lahmi saqi aw gharaza fihi sikinan aw ghairaha fawasalat mujjuhu lam yuftil bila khilafin li annahu la yu'addu udwan mujawwafan. Keterangannya, jika obat suntik masuk ke dalam daging pinggul atau pinggulnya ditusuk dengan pisau atau yang lainnya, kemudian sari obat tersebut masuk ke dalam, maka tidak membatalkan puasa tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Alasannya kenapa? Alasannya karena daging pinggul dan semisalnya itu tidak termasuk jauh anggota yang menurut ke dalam perut. Kemudian anggapan berikutnya, anggapan yang menyatakan bahwa obat sakit gigi itu membatalkan puasa. Padahal hukum yang benar bagaimana? Sama dengan tetes mata dan suntik adalah obat. Banyak orang yang menyangka bahwa obat gigi yang diletakkan pada gigi yang sakit itu dapat membatalkan puasa. Padahal hukum yang benar menurut para ulama, obat yang diletakkan untuk gigi yang sakit dan tidak ditelan ke dalam perut, ini yang menjadi titik tekannya.
jadi hanya diletakkan saja tapi tidak sampai ditelan ke dalam perut, maka hukumnya tidak membatalkan puasa meskipun rasa obat tersebut sampai ke tenggorokan, asalkan tidak menyengaja menelan obat yang diletakkan di gigi, maka hukumnya tetap tidak membatalkan puasa. Referensi Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Fatawi Syariah, as-su'alu syakhsun astadat al-amu dilsihi wa huwa sha'imun faturra liwat'in ba'di mawaddi tabiyatin misla ruhil qaranfuli fahal yuftiru bidzalik. Seseorang yang menderita sakit gigi sedang ia berpuasa, kemudian ia terpaksa melatakan obat dari kedokteran semisal minyak cengkeh, apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Jawabannya, al-jawabu la yusidu indana biwat'i syai'in minaz zaiti al-ma'rufi biruhil qaranfuli fawqad darsi wa in wajada as-shaimu ta'amahu fi haqihi wa fil muhit ta'mul adwiyati wa rihil itari idza wujida fi haqihi la yuftiru intaha balla wudi'a fi darsihi samarul qaranfuli wa lam yadkhul fi jabihi lam yuftir. Jawabannya, menurut kami hal itu tidak membatalkan puasa, sebab meletakkan sesuatu dari minyak zaid yang sekarang dikenal dengan minyak cengkeh yang diletakkan di bagian gigi yang sakit, dan sekalipun orang yang berpuasa merasakan minyak tersebut di tenggorokan, itu tetap tidak membatalkan puasa. Dan dalam kitab Al-Muhit disebutkan rasa obat dan minyak wangi apabila rasanya ditemukan di tenggorokan maka tidak membatalkan puasa, tidak masalah hal tersebut. Bahkan jika seseorang meletakkan buah cengkeh di bagian giginya yang sakit, asalkan tidak tertelan ke dalam perut, maka tidak membatalkan puasa. Anggapan selanjutnya adalah anggapan mimisan membatalkan puasa. Secara medis, mimisan merupakan gejala keluarnya darah dari hidung yang dapat terjadi akibat sebab kelainan lokal pada rongga hidung ataupun karena kelainan yang terjadi di tempat lain dari tubuh. Mimisan bisa timbul sewaktu-waktu. Sebagian masyarakat menyamakan mimisan dengan muntah sehingga dapat membatalkan puasa. Lalu hukum yang benar bagaimana? Hukum yang benar, keluarnya darah dari hidung atau mimisan hukumnya tidak membatalkan puasa, sebagaimana ambeien yang tidak dapat membatalkan puasa. Ibaratnya wala yuftirus shaima binahwi wal isinin au dawa'i julhin wa in wujida ta'muhu fil halqi wala bi khurujid dammi minas su'ali awil ru'afi awil nasuri awil basuri. Keterangannya, tidak membatalkan puasa dengan sebab mencabut gigi, obat luka, sekalipun rasa obat tersebut dapat dirasakan sampai ke tenggorokan, dan tidak juga membatalkan puasa dengan sebab keluarnya darah batuk, mimisan, ambeien ataupun wasil. Alhamdulillah, pembahasan pada malam hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walidullahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi